Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Maulana Yahya dengan NIM 20241010279 dari kelas Data Mining A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 4 dan 5 Data Mining tentang Classification Tree. Di sini tugasnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, lima Indian diabetes dan breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, yang pertama kita di sini suruh mengimpor nampinya dulu. Setelah itu kita impor pandasnya dulu. Setelah itu kita impor matplotlib atau bplot, asplt. Setelah itu yang paling penting di sini kita impor scalar-nya. Di sini scalar titik model underscore selection berupa train test split, scalar dataset berupa load wine, scalar dataset berupa load breast cancer, scalar matrix berupa confusion matrix, scalar tree berupa decision tree classifier, scalar matrix berupa akurasi score, scalar berupa dataset, dan scalar berupa tree. Pada soal yang pertama, yaitu yang wine dulu. Dan di sini kita membuat variabel data underscore wine. Setelah itu kita disuruh mengelutnya, yaitu dengan load underscore wine. Setelah itu kita membuat variabel wine. Di sini kita disuruh menampilkan data frame, yaitu pd.dataframe data wine data. Setelah itu kita disuruh mengeprintkan feature name berupa data underscore wine titik feature underscore name. Setelah itu kita disuruh mengeprintkan dataset shape dan datasetnya. Jika di run, hasilnya akan seperti ini. Untuk feature name-nya yaitu di sini ada alkohol, malic acid, ash, alkalinity of ash, magnesium, total phenols, flavonoids, dan lain-lain. Serta untuk dataset shape-nya yaitu 178 dan 13. Dan untuk datasetnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini setelah itu kita mengklasifikasikannya dengan membuat variabel x yaitu wine values-nya yaitu 0,13 dan y-nya itu data wine target. Yang pertama ini jadi yang untuk train test split-nya sendiri diambil dari x train 1, x test 1, y train 1, dan y test 1 dengan test size-nya 20% yaitu 0,2 dengan random state-nya 100. Setelah itu kita train test split-nya di sini kita mengambil dari x train 2, x test 2, y train 2, y test 2 dengan masing-masing test size-nya 30% yaitu 0,3 dengan random state 100. Di sini setelah itu yang terakhir train test split-nya sini diambil dari X train 3, X test 3, Y train 3, dan Y test 3 dengan test size-nya 40% atau 0,4 dengan random state 100. Setelah itu di sini CLSF kita membuat variabel CLSF-nya dengan decision tree classifier dengan random state 100. Setelah itu di CLSF fit-nya ini kita kelompokkan X train 1, Y train 1, setelah itu di sini X train 2, Y train 2, dan X train 3, Y train 3. Setelah itu kita membuat variabel Y predict dengan X test 1, Y predict 2 dengan X test 2, dan Y predict 3 dengan X test 3. Setelah itu kita disuruh mengeprintkan dataset 20% ini yaitu Y predik 1-nya, dataset 30% yaitu Y prediksi 2-nya, dan dataset 40% yaitu Y predik 3-nya. Dan kita ketika dikira hasilnya seperti ini. Terdapat ke indeks yaitu 0, 1, dan 2. Untuk dataset 20%-nya seperti ini, dataset 30%-nya seperti ini, dan dataset 40%-nya seperti ini. Terdapat 3 variabel yaitu 0, 1, dan 2. Setelah itu kita menampilkan dalam bentuk tree plot underscore CLSF. CLSF ini yang di sini
Setelah itu kita mengekspornya dalam bentuk gambar, itu dengan mengambil perintah text representation dan tree.export text CLSF. Kita mengekspor gambar dan kita ngeprintnya, dan ketika di run hasilnya akan seperti ini. Dan gambarnya seperti ini. Setelah itu kita untuk mengetahui akurasinya dengan prediksinya dengan Y min prediksi satunya, sini confusion matrix-nya yaitu confusion matrix YT1 Y prediksi 1 dengan akurasinya akurasi skor YT1 Y prediksi 1. Nah, untuk ini yang saya beli di sini. Nah, ini untuk menampilkan data dalam format 2 angka di belakang koma. Setelah itu sama untuk dataset 30%-nya Y predik 2, kita ngeprintkan confusion metric. Confusion metricnya ini isinya Y test 2 Y predik 2, sedangkan untuk akurasinya akurasi skor yang isinya Y test 2 Y predik 2. Setelah itu sama seperti yang di atasnya, kita ngeprintkan data tes yang 40%. Di sini Y predik 3, confusion metricnya di sini confusion metric kita manggil Y test 3 Y predik 3. Setelah itu di sini kita mengeprintkan akurasi skor. Di sini kita manggil Y test 3 dan Y predik 3. Setelah itu ketika di run hasilnya akan seperti ini. Untuk dataset 20%-nya confusion metricnya seperti ini dan akurasinya 0,78. Untuk dataset 30%-nya akurasinya yaitu 0,83 dan dataset 40%-nya untuk akurasinya 0,86. Oke, yang banyak clear, kita ke Pima Indian Diabetes. Sini kita pertama di sini saya memanggil file Pima Indian Diabetes yang sudah diberikan oleh Kak Asdos di grup. Setelah itu di sini kita memanggil Pima Indian Diabetes.csv-nya. Setelah itu kita ngeprintkan data diabetesnya dalam bentuk string. Setelah itu kita ngeprintkan data set shape-nya. Dan ketika di run hasilnya akan seperti ini. Bentar, belum error. Nah, dari sini ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, age and outcome. Nah, di sini ada terus, dan di sini dataset shape-nya 768 dan 9. Setelah itu kita suruh mengklasifikasikannya dengan variabel X ini dengan value 0,8 dan Y data diabetes.value dengan value-nya 8. Di sini target indeksnya yaitu indeks ke-8. Nah, di sini trend test split-nya berupa X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1 dengan test size-nya 20% atau 0,2 dan random state-nya 100. Sini trend test split-nya ini diambil dari X trend 2, X test 2, Y trend 2, Y test 2 dengan test size-nya 30% atau 0,3 dan random state-nya 100. Setelah itu di sini yang terakhir trend split-nya ini diambil dari X trend 3, X test 3, Y trend 3, Y test 3 dengan test size-nya 40% atau 0,4 dan random state-nya 100. Sini CLSF-nya di sini kita membuat variabel CLSF-nya dengan decision tree classifier dengan random state 100.
Di sini classification fit-nya itu kita kelompokkan, yaitu ada Xtrend 1, Y-trend 1, Xtrend 2, Y-trend 2, dan Xtrend 3, Y-trend 3. Untuk Y-predik 1-nya itu yaitu ada X-test 1, Y-predik 2-nya ini ada X-test 2, dan Y-predik 3-nya ini ada X-test 3. Setelah itu kita suruh memprintkan dataset 20%-nya, yaitu dari Y prediksi predik 1, dataset 30% dari Y predik 2, setelah itu dataset 40% dari Y predik 3. Setelah itu kita run dan hasilnya akan seperti ini. Terdapat dua variabel, yaitu 0 dan 1. Di sini cuma terdapat variabel 0 dan 1, cuma dua. Sini untuk dataset 20%-nya seperti ini, dataset 30%-nya seperti ini, dan dataset 40%-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita menampilkan dalam bentuk tree plot, sama seperti yang di atas. Sini kita ekspor gambarnya dengan tree export text dalam kurung CLSF. Setelah itu kita printkan dan hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk gambarnya. Setelah itu untuk mengetahui akurasinya dengan prediksinya, yaitu dengan Y prediksi 1. Di sini confusion matrix-nya, confusion matrix Y T1, Y predik 1, dan akurasinya akurasi skor Y T1, Y predik 1. Sementara itu untuk ini menampilkan dua angka di belakang koma untuk ininya. Nah, itu sama seperti yang di atas. Untuk yang 30%-nya ini kita prediksinya dengan Y predik 2, sini confusion matrix Y tes 2 dan Y predik 2. Untuk serta untuk akurasinya Y tes akurasi underscore score Y tes 2 dan Y predik 2. Setelah itu di sini data tes 40%, kita memprediksinya dengan Y predik 3. Untuk confusion matrix-nya, confusion matrix Y tes 3, Y predik 3, serta akurasinya akurasi underscore score dengan Y tes 3 dan Y predik 3. Serta yang ini yang tadi untuk menampilkan dua angka di belakang koma. Dan ketika kita run, hasilnya akan seperti ini. Untuk dataset 20%-nya akurasinya 0,09, dataset 30%-nya, dan di sini conversion metricnya, dan di sini akurasinya 0,70, dan di sini dataset 40%, confusion matrixnya seperti ini, dan akurasinya 0,72. Setelah itu kita ke cancer. Di sini kita membuat variabel data underscore cancer dengan mengload data load breeze cancer. Setelah itu kita membuat variabel cancer, kita menampilkan data frame, data cancer data. Setelah itu kita memberikan feature name, dataset shape, dan dataset. Dan ketika dirun hasilnya seperti ini. Terdapat fitur name-nya itu min radius, min tekstur, min parameter, min area, min smoothness, dan lain-lain. Setelah itu untuk data shape-nya seperti ini, terdapat 569 dan 30. Serta untuk datasetnya seperti ini. Setelah itu kita mengklasifikasikannya dengan membuat variabel X cancer.values-nya itu 0,30 dan Y-nya data cancer target. Dan membuat variabel Y-nya itu data cancer target. Setelah itu di sini trend test split-nya sama seperti yang di atas, berupa X-trend 1, X-test 1, Y-trend 1, Y-test 1 dengan test size-nya 0,2 atau 20%, dengan random state-nya 100. Sini trend test split-nya berupa X-trend 2, X-test 2, Y-trend 2, Y-test 2 dengan test size-nya 0,3 atau 30% dan random state-nya 100. Setelah itu kita membuat trend test split-nya. Setelah itu trend test split-nya ini berupa X-trend 3, X-test 3, Y-trend 3, dan Y-test 3 dengan test size-nya 0,4 atau 40% dan random state-nya 100. Setelah itu kita membuat variabel CLSF, di sini decision tree classifier dengan random state 100,
Di sini kita mengelompokkan Xrand 1, Ytrand 1, Xrand 2, Ytrand 2, Xrand 3, dan Ytrand 3. Sini kita membuat variabel Y predik 1 dengan X test 1, Y predik 2 dengan X test 2, dan membuat variabel Y predik 3 dengan X test 3. Setelah itu di sini kita mengeprintnya untuk dataset 20% berisi dari Y predik 1, dataset 30%-nya berisi dari Y predik 2, dan dataset 40%-nya berisi dari Y predik 3. Dan ketika di-run hasilnya akan seperti ini. Terdapat dua variabel yaitu angka 0 dan 1. Untuk dataset 20% seperti ini, dataset 30% seperti ini, dan dataset 40% seperti ini. Setelah itu kita menampilkan dalam bentuk triplot. Sama seperti di atas, sini kita mengekspor gambarnya dengan tree export text CLSF. Setelah itu kita print dan hasilnya seperti ini. Untuk gambarnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut untuk mengetahui akurasinya. Kita prediksinya dengan Y predik 1. Di sini kita ngeprint confusion metric YT1 Y predik 1, akurasi skor YT1 Y predik 1. Nah, di sini yang saya beli sama seperti di atas untuk menampilkan dua angka di belakang koma. Setelah itu sini data test 30% dengan Y predik 2, confusion metric Y test 2, Y predik 2, dan untuk akurasinya sendiri akurasi skor Y test 2 dan Y predik 2. Setelah itu di sini untuk dataset 40% kita prediksi dengan Y predik 3, confusion matrix-nya yaitu confusion matrix Y test 3 Y predik 3, dan untuk akurasinya akurasi skor Y test 3 Y predik 3. Setelah itu kita run dan hasilnya akan seperti ini. Untuk data testnya 30%, untuk confusion matrix-nya seperti ini, dan akurasinya 0,92. Setelah itu untuk dataset 30%-nya. Setelah itu untuk dataset 30%, untuk confusion matrix-nya seperti ini dan akurasinya 0,92. Dan dataset 40% untuk confusion matrix-nya seperti ini dan akurasinya seperti ini, 0,92. Nampaknya sudah selesai. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.